Jadi dia salah satu anak almarhum Pak Thomas yang memang fokus sampai sekarang bergelut di dunia lukis begitu, selain mengajar. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini masa kecil yang luar biasa, terdidik dan menjurus kepada hal-hal yang kemudian berkembang menjadi luar biasa ya. Melukis, mengaji, kemudian bermain permainan tradisional tadi kan. Ya. Nah, mungkin ada puncak-puncak tertentu yang bisa diperoleh di masa-masa remaja itu. Ya, SD itu ya, Pak Elkara ya. Iya. Jadi di SD itu, ya itu tadi, saya sudah mewakili sekolah ikut cerdas cermat, kemudian melukis tadi juara 1 begitu untuk level kabupaten. Nah, kemudian di tingkat kampung ya, Kampung Bebesen itu bisa juara ajan. Nah, kemudian ikut ngaji. Oh gitu. Nah, kalau cerdas cermat tadi kan memang kalah ya tingkat kabupaten. Nah, cuma untuk masuk ke tim yang 3 orang itu, nah saya, kemudian teman saya itu ada Trisna Idayani Taruna namanya dari Betiwi, ada Susi Arita, itu di Sebangpet itu. Kami yang mewakili sekolah waktu itu Pak Elkara. Dan itu meriahnya luar biasa, karena dari sekolah itu jalan ke ini di Wariji, yang ada tanjakan sebelah kanan itu ada sekolah. Nah, kami itu jalan dari sekolah begitu Pak Elkara. Dan itu ramai sekali, jadi dikasih semangat gitu kan, itu luar biasa. Nah, termasuk waktu pas SD tadi, karena memang role modelnya kakak bahasa Inggris tadi, jadi pas ada bule itu saya beranikan aja, turis-turis itu datang ke Takiman Pak Elkara, saya udah langsung aja ngomong sama mereka, dan kadang saya bawa ke rumah tidur bulenya. Usia berapa itu? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Wah, luar biasa. Kelas 6 SD. Nah, jadi motivasinya itu tadi, karena kakak itu sering kumpul dengan teman-temannya. Waktu itu kakak masih Kak Lela SMA, kemudian kakak tadi SMP kelas 3, nah kemudian lanjut SMA jurusan bahasa, yaitu role modelnya kakak tadi gitu Pak Elkara. Jadi ke rumah kumpul, wah ini orang ini ngomong apa saya nggak ngerti. Nah, tapi ini seru nih, dari situ belajar. Nah, belajarnya pun ya sebelum les tadi belajar. Nah, ini apa nih kakak yang ngajarin, terus les tadi. Udah gitu dibikin di daftar kosakata itu Pak Elkara, vocab. Jadi di notes. Nah, ini dicatatin. Jadi saya kemana-mana itu penuh kantongnya dengan catatan-catatan kata-kata baru. Gitu. Ya kalau ada bule ya itu tadi, saya langsung ngomong, beranikan diri walaupun salah ya nggak apa-apa lah. Yang penting berani ngomong, toh bukan bahasa ibu kita kan. Nah, terus saya ajak ke rumah, itu mereka nginapnya di rumah. Nah, boleh cerita lebih lanjut tentang prestasi di lanjutan SD, SMP, SMA mungkin ada prestasi yang menonjol juga. Waktu pas tamat SD, saya sebetulnya ingin pesantren ke Langsa, Bustanul Ulum. Nah, waktu itu pingin banget saya ke sana. Saya berpikir bagaimana darah ulama itu bisa diwariskan ke generasi anak. Karena di antara keluarga bapak, saudaranya, ada yang ulama. Nah, almarhum Tengku M. Isa Umar, Amakul, abangnya bapak, kemudian adiknya, almarhum Tengku M. Yusuf Umar. Nah, saya dengan aktif ngaji gitu Pak Elkara, kemudian baik di TPA, kemudian maupun belajar lagu waktu pas sudah SMP ya. Nah, saya pingin, ini saya ke pesantren aja waktu itu. Nah, cuma orang tua nggak mengizinkan. Yang waktu kuliah saya baru sadari karena memang keterbatasan ekonomi. Nah, karena kan bapak kerjanya petani, berkebun, bersawah. Nah, sementara kan pertimbangan lain mungkin saya anak bungsu gitu Pak Elkara, dan 2 kakak saya sekolah.
Nah, terus waktu itu udahlah kata bapak, ibu, udah nggak usah ke Langsa. Nanti ajalah merantau, begitu kira-kira. Nah, kami ini anak yang penurut Pak Elkara. Ya karena ya udah Mak, Pak, kalau nggak ke Langsa. Nah, terus saya pinginnya ke SMP 1 Takengon. Ini kan sekolah tertua ya untuk SMP di Takengon, tempat saya, Aceh Tengah. Itu 46, tahun 1946 berdirinya, seingat saya. Nah, secara nilai saya oke. Secara layan waktu itu nggak masalah. Nah, cuma lagi-lagi bapak mama nggak mengizinkan. Udah yang dekat-dekat aja lah, gitu. Yang dekat-dekat, dulu SMP 2 Bebesen namanya, sekarang SMP 10. Nah, saya waktu itu terus terang agak kecil hati. Bapak ini ke Langsa nggak boleh, ke Takengon nggak boleh. Nah, yang namanya anak-anak ya Pak Elkara ya, kita kan nggak mikir ada anaknya 2 yang lain sekolah. Begitu. Ini pingin kitanya aja begitu. Nah, ya, padahal dari Bebesen ke Takengon itu berapa kilo cuma kan? Iya, kalau jalan pun bisa, ya jalan pun bisa sebenarnya. Nah, cuma kan tapi tetap tidak. Tapi kan ya waktu itu pertimbangan baru ngeh saya setelah kuliah, selesai kuliah, oh ya bapakku dulu terbatas, mamaku terbatas. Nah, akhirnya udah kamu ke SMP Kebet aja, karena ini SMP 2 Bebesen ini namanya posisinya di Kebet, Desa Kebet. Nah, jadi seringnya dibilang SMP Kebet. Nah, daftarlah saya ke sana, Pak Elkara. Itu angkatan saya itu kurang lebih 80-an orang. 80-an orang. Itu saya masih ingat itu, dari A sampai Z masih ingat nama-namanya. Sampai sekarang tinggalnya di mana gitu kan. Nah, termasuk teman-teman SD. Nah, masuklah saya ke sana. Waktu itu kepalanya almarhum Pak Lahoda Isa. Almarhum Pak Lahoda Isa, dia tinggalnya di Pulau Papua. Jadi waktu pas cerdas cermat SD itu, dia ikut di situ karena mendampingi anak muridnya yang SMP ikut cerdas cermat. Begitu saya masuk, itu kan nilai plus ya. Nilai plus kepalanya udah tahu. Nah, langsung, nah ini nanti kamu masuk nih, tim cerdas cermat. Masuk tim cerdas cermat. Jadi ada 3 kelas waktu itu, 1-1, 1-2, 1-3 kelas kami. Nah, kemudian ya alhamdulillah ya saya jalan ya Pak Elkara dari rumah ke Kebet itu. Nah, walaupun di TAN itu saya agak takut di situ karena sepi. Itu kan kuburan ya Pak Elkara. Jadi kalau pagi itu nggak ada orang, lari saja. Lari. Pulang pun begitu. Nah, dan memang masih sepi. Kadang babi pun masih lewat di situ. Jadi jalan gitu kan ya, dengan jajan terbatas. Dan alhamdulillah waktu itu ya sepanjang 3 tahun itu saya masuk top 3. Ya, juara 1 seringnya, juara 3, 2 seringnya juara 1. Nah, jadi masuk tim cerdas cermat, walaupun posisi cadangan waktu itu, ya karena masih kelas 1, begitu masuk, langsung masuk tim, begitu. Jadi di tingkat kecamatan tahun pertama kami sudah kalah. Nah, sudah kalah. Tahun kedua, pas kelas 2, ini di kecamatan menang. Nah, kecamatan menang waktu itu saya sudah masuk tim inti, Pak Elkara. Nah, kalau tadinya saya cadangan, orang keempat. Nah, tahun kedua saya masuk tim inti. Nah, tim inti, waktu itu kami juara 3 di kabupaten. Di kabupaten. Dan pas saya kelas 3, saya masuk lagi, saya sebagai juru bicara. Nah, saya mikir, nah ini kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir, saya mesti bisa, teman-teman mesti bisa. Jadi latihan, itu ya semangatnya luar biasa, teman-teman latihannya juga luar biasa. Dan alhamdulillah kami juara 1 waktu itu tingkat kabupaten. Nah, tingkat kabupaten waktu itu sebetulnya biasanya kalau untuk tingkat provinsi ini selalu Aceh Tengah yang langganan mewakili Aceh ke provinsi, ke nasional. Nah, itu tradisinya memang begitu. Nah, cuma waktu itu konflik Pak Elkara tahun 99, 96, 99 kan kita konflik ya.
Nah, jadi saya nggak tahu kelanjutan LCTP 4 itu, ya kabar-kabarnya ada dari pesisir mewakili lah. Tapi waktu itu juara 1 ya kami, itu baju itu udah disiapkan, ke tingkat provinsi itu udah disiapkan. Nah, komplit. Nah, jadi itu di cerdas cermat, kemudian secara prestasi alhamdulillah. Dan waktu itu saya ketua kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kelas 2 itu saya mulai terlibat di OSIS Pak Elkara. Terlibat di OSIS. Saya sebagai ketua 2 OSIS waktu itu. Ketua 2 di kegiatan ekstra juga aktif, kegiatan olahraga yang tadi ada cerdas cermatnya. Dan saya sempat kecewa juga sama seperti SD tadi karena saya nggak terpilih kelas unggul Kabupaten Aceh Tengah. Saya nggak terpilih. Waktu itu yang terpilih Sukurdi, kemudian ada Ajahar namanya, dan Yulisma. Itu yang mewakili. Nah, Yulisma, mereka ini dari daring. Nah, kok saya nggak terpilih gitu. Nah, cuma saya selalu berbaik sangka. Nah, cuma waktu itu saya terpilih jadi siswa teladan dan juara umum di SMP itu waktu itu, dan mewakili ke kabupaten untuk pemilihan siswa teladan. Jadi di tingkat kabupaten itu, di antara siswa teladan di SMP itu waktu itu Hakul Baramsa, yang dosen Unsia, USK sekarang. Nah, saya termasuk. Dan alhamdulillah, jadi karena memang kegiatan lomba waktu pas SMP itu kan makin banyak Pak Elkara untuk ngaji, kaligrafi, melukis, ajan, gitu ya. Itu saya borong semua. Jadi akademiknya juga juara 1 ya seringnya ya. Jadi kalau jadi pulang itu Pak Elkara, itu saya itu bawa hadiah itu nih buku penuh, ya. Tidak ada itu penuh, terus ada piala. Nah, itu saya bawa jalan pelan-pelan begitu ya, dari sekolah itu terus ke Bunga Pekan. Nah, masuk kampung orang pada liatin begitu. Orang pada liatin. Nah, nyampe rumah, "Pak, Mak, saya juara." Begitu. Nah, Mama lagi di kebun, Bapak lagi di sawah begitu kan. Jalan piala buku. Nah, terus ada duit begitu dapat Pak Elkara. Nah, termasuk yang paling yang nggak bisa saya lupakan waktu pas juara cerdas cermat itu pas tahun terakhir itu pialanya itu tinggi sekali Pak Elkara. Jadi semeter lebih pialanya. Itu diarak gitu. Jadi diarak dari kantor kecamatan, diarak begitu kan. Nah, sampai diantar ke sekolah itu. Itu berkesan betul itu. Nah, dan saya juga aktif olahraga misalnya lempar lembing, ya, galak, voli, bola. Nah, cuma sayangnya waktu itu kan nggak benar-benar diarahkan. Gitu. Nah, jadi ikut ini, ikut itu ya sekedar ikut begitu Pak Elkara. Nah, jadi dan memang dari kecil itu kan suka berorganisasi ya. Nah, jadi mulainya ya kelas 2 tadi. Jadi itu SMP begitu Pak Elkara ceritanya. Nah, pas SMP saya nggak jualan keripik lagi. Tapi waktu itu saya ikut pelatihan elektronik. Jadi guru saya M. Pajar namanya. M. Pajar ini punya tempat pelatihan elektronik sama menjahit. Jadi waktu itu ikutlah saya Pak Elkara. Jadi ikut kursus elektronik itu. Ya hasilnya saya bisa mereparasi gosokan gitu ya, setrikaan. Setrikaan. Ya, jadi kalau misalnya orang kampung itu setrikanya bermasalah, itu saya yang benerin, dapat jajan dari situ. dapat jajan dari situ. Nah, terus kalau misalnya abang sepupu itu keluarga, jadi sebelum Lebaran itu kan pada dicat rumahnya tuh Pak Elkara. Itu yang ngecatin saya. Jadi yang ngechatin saya, nah nanti dikasih uang jajan begitu. Nah, kamu bantu abang ya, bantu. Nah itu sampai tingkat 2 itu Pak Elkara, saya naik begitu pakai tangga. Itu seumur itu begitu, karena memang dan SMP itu kelas 1 saya itu karena Bapak ya berkebun, bersawah, selesai musim panen padi itu kan
tanahnya itu ditanamin Ya. dengan hortikultura. Sama Bang Udin, Nasirudin tadi, dia nanam, itu saya nanam kol juga, 1 petak sawah. Jadi bangun pagi, ya siap subuh, saya udah nyiram kol itu Pak, ke arah kerja saya. Nyiram kol dulu, ngasih pupuk, nyemprot sampai lecet-lecet pundaknya ya. Dan waktu itu, waktu pas panen kol itu hasilnya 800.000. 800.000. Itu 96, 98 kira-kira saya kelas 1, kelas 2 SMP. Jadi saat itu saya sudah menghasilkan uang dari kerjaan menanam kol itu 800.000. Selain dari yang prestasi-prestasi yang saya bilang tadi. Nah, dan reparasi tadi, ada yang ngasih 10.000, ada yang 20.000, dan itu kan nilainya luar biasa waktu itu ya Pak. Jadi itu aktivitas saya pas SMP itu. Selain ya kami, kalau ada beberapa teman sekelompok, saya, Mahran Jaya, polisi dia sekarang, terus pengusaha Ajahat, nah ada Sukurya, ini kami sering kerja kelompok. Ada Sukurdi juga, Windy juga ikut, singkat saya Windy Saputra, dosen IAIN Takemon. Itu kami sering mangolu bahasa gayanya Pak Elkara. Jadi kadang ke kebun saya, ya, nyangin rumput, kadang ke kebunnya Sukurdi, dan kami juga bantu kebunnya guru. Jadi nanti bantu ya kebun ibu gitu, ya udah kami pergi. Jadi gitu Pak Elkara pas SMP itu. Jadi kemandirian itu sudah terbina sejak kecil ya. Iya. Dan ibu itu, jadi ini ada secara tidak tertulis sudah jelas peran bapak sama ibu ini. Jadi ibu ini dia lebih menguatkan agama sama entrepreneurship. Jadi entrepreneurship-nya itu dengan cara tadi, jadi malam bikin keripik, itu pakai lilin dulu Pak Elkara, bukan pakai lilin, yang teplok itu, ya. Nah, jadi dimasukin keripik, kemudian ditutupin begitu kan. Itu pagi-pagi hidung udah hitam. Nah, pagi-pagi, cuma mama itu strict dia. Itu ketat, disiplin, tegas. Jadi pas malam itu siapkan PR dulu. Nah, besok siapkan pelajaran, itu dicek. Dicek. Dan malam itu pagi bangun. Dan orang tua itu selalu berpesan ke kami begini Pak Elkara, itu yang selalu jadi motivasi. Gelah kemel, gelah makal, gelah pani, gelah mujadiku, itu selalu itu. Jadi kalau sudah bangun itu gelah kemel, gelah makal, gelah mujadi, begitu. Nah, kalau kami sudah begini, kalian jangan lagi. Itu selalu itu. Nah, itu selalu terngiang-ngiang begitu. Makanya ya kemudian kami tahu diri begitu, dan orang tua pun mengajarkan prihatin. Jadi kalau misalnya ada pingin sesuatu, nggak langsung dibeli. Ini karena orang tua terbatas begitu kan. Orang tua terbatas. Nah, yang sawah juga warisan itu, kebun itu kan dari warisan kakek begitu kan. Nah, jadi itu selalu ditanamkan. Makanya mama itu disiplin. Jadi urusan keagamaan, entrepreneurship, disiplin, kemandirian itu mama. Nah, bapak selain menekankan kemandirian, disiplin, bapak ini dia urusan dokumentasi. Nah, jadi saya role model untuk mencatat ini Pak Elkara dari bapak. Kalau mama mengandalkan ingatan, mama ini kuat sekali ingatannya. Nah, jadi hitungan matematika dia nggak usah pakai kalkulator, bisa dia. Nah, kalau bapak, nah dia selain matematikanya juga jago. Nah, tapi dia punya kebiasaan mencatat. Nah, dan dari tahun 90 bapak ini kan komite di beberapa sekolah. Nah, waktu pas Kak Juriah tadi, yang seibu tadi, SMK 1 Takengon, bapak ini masuk komite di sana. Pas Kak Lela, Kak Dani, SMA di SMA 4 sekarang, itu bapak komite di sana. Pas kami SD, bapak juga komite. Sampai terakhir kami SMP meninggal 2015, bapak itu masih komite.
Jadi lama sekali Bapak itu komite. Nah, jadi Bapak ini dia lebih saya terinspirasi urusan pendokumentasian, perpustakaan tadi mencatat itu dari Bapak, dan Bapak ini komunikasinya bagus. Kemudian dia secara manajemen saya lihat bagus ya Pak Elkara ya. Secara leadership-nya oke begitu. Dan dia punya keberanian, ketegasan. Nah, jadi ini kombinasi dari orang tua ini ya saya mewarisi sifat itu. Nah, jadi Bapak itu tegas dia. Jadi kalau misalnya perkara benar, salah begitu. Nah, tapi orangnya demokratis, toleran begitu Pak Elkara. Jadi nggak memaksakan kehendak, ini begini. Nah, itu pendapat anaknya tetap didengarkan. Dan positifnya lagi Bapak ini, kalau misalnya dia salah, minta maaf. Jadi bukan karena lantas orang tua ketika salah dia nggak minta maaf, itu minta maaf. Dan Bapak itu ikut bantu mama. Jadi kalau misalnya kami SD, SMP, itu Bapak ini kan untuk masak itu enak Pak Elkara. Jadi dia kalau misalnya bangun itu ada yang kurang rapi, itu dia ikut nyapu gitu ya, ikut beres-beres itu Bapak. Dan bantu mama juga di dapur. Jadi misalnya ada ya, misalnya cucian terbatas, cuci piring itu dia mau, kerjaan domestik begitu mau. Termasuk kalau misalnya ya bikin pengat misalnya, itu Bapak itu enak banget dia masak. Nah, jadi tugas saya ambil gegarang. Saya lari dari rumah itu ke sawah begitu. Nah, ini ambil terong padu. Nah, itu tugas saya lari ke sana kemari begitu. Nah, jadi itu kombinasi orang tua dan Bapak ini orientasi ke pendidikannya sama ibu ini luar biasa. Dan saat saya SD SMP pun misalnya pas saya ngaji atau ikut ngaji lagu begitu Pak Elkara. Nah, dia itu mengikuti saya dari belakang. Nah, jadi ini benar nggak anak nih ngaji, gitu. Jadi waktu itu secara tradisional ya saya ngajinya di Tengku Anwar, mantan anggota DPRK Aceh Tengah, periode 14-19. Nah, jadi dan itu ada istilah serahan ke guru Pak Elkara. Nah, ini bagus betul ini. Jadi orang tua menyerahkan ke guru, ke Tengku tadi. Nah, ini anakmu Tengku, didik dengan baik. Kalau salah dia jangan sungkan untuk menegur. Dan kalaupun fisik yang berbatas itu orang tua nggak komplain. Kita pun nggak seperti sekarang ujuk-ujuk lapor polisi, enggak. Nah, kemudian Bapak orang tua tugasnya ya ditingok sinon gitu. Jadi sekali-sekali dicek. Nah itu kontrol orang tua. Dan di lingkungan itu kan ada istilah di masyarakat Gayo itu Pak Elkara. Bujang berama berubrine. Nah ini sebenarnya kan jadi ketika kita punya anak, nah ini jadi anak sosial bersama begitu. Dan sebaliknya kita jadi orang tua sosial bersama. Nah, jadi ini jadi kontrol kita bersama. Itulah bujang berama berubrine itu. Nah, jadi pas Bapak misalnya saya ngaji, waktu pas SD itu, nah terus SMP udah mulai belajar lagu, dia ikut. Nah, paling nanti dia mampir ke tempat temannya, ngobrol, ngecekin begitu. Pas sekolah pun begitu. Jadi diserahkan kepala Hodaisa tadi ke gurunya, tolong bimbing anak saya karena keterbatasan kemampuan saya. Kalau ada salah langsung diingatkan begitu. Pas sampai SMA itu Bapak itu langsung menjumpai kepala sekolah karena saya sudah lulus, Pak almarhum Bramat Mudireje itu diserahkan. Kebetulan tutur Bapak itu ini kuserahanku begitu. Nah, tolong dibimbing, tolong diingatkan kalau salah begitu Pak Elkara. Pas kuliah pun saya diantar ke Medan, kakak pun begitu. Pas kuliah diantar ke Banda Aceh. Itu luar biasa. Dan kalau misalnya napa-napa itu langsung dia ibaratnya kalau jalan pun jalan begitu. Itu luar biasa dan beliau support banget dan ini kombinasi dengan ibu luar biasa begitu Pak Elkan. Iya. Luar biasa nih. Ini kita panjang nih. Tokoh muda kita nih. Mungkin kita bisa bikin beberapa
part 1, 2, 3 begitu ya. Iya, insya Allah Ini Pak sudah LKR. berapa menit? Ini sudah berapa menit ya? Ada 10 menit, 15 ya? Lebih, rasanya udah sejam lebih. Lebih. Ya, barangkali barangkali kita kita sudahi dulu ya satu Iya, iya. bagian. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi para sahabat luar biasa ini, banyak yang kita harus gali dan insya Allah akan memotivasi generasi muda kelak nanti. Dan kita sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.